Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Sekarang bisa dibilang nih harga GPU itu lagi turun-turunnya. Bahkan ada beberapa tuh yang udah nyentuh di bawah MSRP. Jadi memang sekarang tuh bisa dibilang sih momen yang pas ya untuk rakit PC atau juga mengupgrade sebuah GPU. Nah mungkin kalian sedang ada di posisi tersebut nih sekarang dan bingung nih milih GPU Nvidia atau GPU AMD. Apalagi di kelas mid-range-nya itu sering banget ya jadi perbincangan mendang-mending. Nah, di sini gue sedang disupport nih sama PT AGS untuk membahas kedua GPU mereka, yaitu GPU Furrion RX 6600 XT dan juga Yeston RTX 3060. Nah, tapi tenang aja, di sini mereka ingin gue untuk membahas kedua GPU mereka ini sedetail mungkin. Maka dari itu gue akan membandingkan kedua GPU mereka ini secara langsung pada video ini. Yang siapa tahu juga kalian sedang mencari referensi untuk GPU RX 6600 XT dan juga RTX 3060. Pertama mungkin kita perkenalan dulu kali ya kedua brand GPU ini, yang siapa tahu beberapa dari kalian itu masih asing terhadap kedua brand ini. Brand Furrion ini merupakan brand asal lokal yang baru aja dibentuk tahun 2020 lalu, yang waktu itu GPU seri GTX 750 dan 7050 Ti-nya atau bisa dibilang Lord Chestplate-nya itu pernah sempat viral ya, dan gue sendiri pun sempat mereview GPU mereka tersebut. Selain GPU, di sini mereka juga memiliki beberapa produk lainnya seperti casing, storage, dan juga monitor yang salah satunya udah sempat gue review, jadi kalian silahkan tonton aja video tersebut. Untuk GPU sendiri di sini Furrion memiliki varian Nvidia hingga RTX 3000 series dan juga AMD hingga RX 6000 series. Yang salah satunya lagi gua pegang nih yaitu Furrion RX 6600 XT. Untuk brand Yeston sendiri merupakan brand GPU asal Cina yang sebenarnya juga memiliki varian Nvidia hingga RTX 3000 series dan juga AMD hingga RX 6000 series. Mungkin brand GPU ini terkenal karena waktu itu sempat di-review oleh techtuber asal luar negeri yaitu Gamer Nexus yang sempat mereview salah satu GPU mereka yaitu RX 6700 XT Sakura Edition. Nah, walaupun begitu sih gue nggak megang yang varian AMD-nya, di sini gue megang versi Nvidia-nya yaitu Yeston RTX 3060 yang sebenarnya sih juga nggak kalah menarik karena juga sama-sama memiliki ornamen-ornamen anime gitu. Nah, dan kedua GPU ini didistribusi langsung oleh PT Asia Global Suksesindo. Nah, mungkin sebelum lebih jauh kita lihat dulu kelengkapan yang ditawarkan oleh kedua GPU ini. Untuk Furrion RX 6600 XT di sini diberikan sebuah buku manual dan kartu garansi. Kemudian tentunya GPU-nya itu sendiri. Lanjut ke Yeston RTX 3060, di sini juga kita mendapatkan kartu garansi, malah ada dua di sini. Nah, uniknya di sini kita mendapatkan stiker dengan karakter anime, walaupun gua juga kurang tahu ya ini karakter apa. Mungkin aja sih maskot original buatan Yeston-nya itu sendiri. Lalu di sini ada extender kabel 3 pin 5 volt yang fungsinya nanti akan gue jelaskan untuk apa. Lalu tentunya ya GPU RTX 3060-nya itu sendiri. Nah, ngomongin soal desain, keduanya ini kelihatan kontras banget ya. Si Furrion bikin RX 6600 XT-nya ini compact dengan dual fan. Lalu embel-embel Radeon yang umumnya ada pada GPU kubu merah itu tidak terlihat sama sekali sih pada GPU ini. Serta sangat minim sekali nih estetik yang diberikan seperti lampu LED RGB itu nggak ada sama sekali. Dan untuk material yang digunakan GPU ini sih hampir full plastik polikarbonat, bahkan untuk backplate-nya sekalipun. Jadi GPU ini akan ringan banget sih pas dipegang. Lalu untuk si Yeston sendiri itu bikin RTX 3060-nya lumayan bongsor. Ya wajar karena memang menggunakan triple fan. Dan bicara soal estetik sih GPU ini udah full fan service lah. Lampu LED RGB ada. Kemudian desain ala-ala anime yang terpapang jelas pada bagian backplate GPU ini. Dan secara warna juga lebih berani yaitu dengan kombinasi warna hitam dan ungu. Kemudian secara material GPU ini juga sudah menggunakan metal pada beberapa bagian seperti backplate dan pinggiran frame pada fan-nya ini. Cuman juga sama di sini embel-embel GeForce RTX yang umumnya ada pada GPU kubu hijau itu tidak terlihat ya pada GPU ini. Lalu untuk extender kabel pin tadi itu fungsinya agar lampu LED RGB yang ada di samping GPU ini tuh bisa dihubungkan ke soket 3 pin 5 volt pada motherboard supaya kita bisa atur via software atau sinkron dengan RGB pada motherboard yang kita pakai. Cuman sayangnya sih LED fan-nya ini nggak bisa kita atur, jadi warnanya itu fix dan tidak bisa kita matikan. Untuk spek sih sepertinya tidak perlu gua jelasin panjang lebar, ya seperti RX 6600 XT dan juga RTX 3060 seharusnya sih.
serta keduanya sama-sama menggunakan colokan 1x8 power pin. Nah, jadi secara desain Furrion RX 6600 XT itu sih bisa dibilang cocok bagi kalian yang suka dengan GPU yang simple dan compact, yang siapa tahu casing kalian tuh punya space yang cukup minim untuk dipasangkan sebuah GPU. Kemudian untuk Yeston RTX 3060 itu sendiri sih cocok bagi kalian yang suka GPU-nya itu rame, plus ada bling-bling RGB-nya, dan juga mungkin bagi kalian yang suka dengan karakter anime. Nah, cuman di sini sayangnya sih gue tidak bisa mendapatkan detail spesifik mengenai dimensi kedua GPU ini, yang siapa tahu kalian ingin ngepasin ke casing kalian. Nah, mungkin sih nanti gue akan update melalui kolom deskripsi dan juga komentar kali ya, kalau nanti infonya udah gue dapetin. Oke, sekarang bagaimana performa kedua GPU ini? Nah, gue akan tes pada beberapa software 3D rendering, kemudian juga beberapa software video editing, dan tentunya video games. Dan berikut spesifikasi lengkap PC yang gue gunakan sebagai tes. Pertama, mari kita lihat dulu informasi GPU-Z dari kedua GPU ini. Bisa dibilang sih kedua GPU ini memiliki spesifikasi bus clock yang serupa dengan GPU reference-nya, yang sepertinya hal ini menandakan kalau keduanya sih tidak menerapkan factory overclock. Cuma nanti kita akan lihat lagi bus clock aslinya saat beroperasi, karena berbicara soal GPU modern saat ini, sebenarnya sih bisa memiliki bus clock di atas spek aslinya. Oke, di sini uniknya GPU-Z membaca Yeston RTX 3060 menggunakan chip GA104, yang mana sebenarnya merupakan chip yang digunakan pada RTX 3060 Ti dan juga RTX 3070. Cuman memang kalian gak bakal mungkin bisa ngubah GPU ini menjadi RTX 3060 Ti atau RTX 3070, karena memang secara hardware sudah di-cut jumlah CUDA cores-nya. Lalu kalau diperhatikan lagi, chip ini merupakan versi non-LHR, dan gue sudah menggunakan GPU-Z versi terbaru, jadi bisa terbaca kalau GPU-nya LHR atau non-LHR. Ya, gue sih nggak akan jelasin apa itu LHR pada video ini dikarenakan durasi, jadi silahkan kalian googling aja. Tapi buat kalian yang udah paham hal ini sih, gue sih nggak menjamin kalau semua GPU Yeston itu non-LHR. Ya, untungnya trend mining juga udah agak redup, jadi kayaknya sih tidak perlu terlalu mempermasalahkan hal ini ya. Dan gue sih tidak akan ngetes software mining pada video ini untuk melihat jumlah hash rate-nya. Oke, kita langsung aja masuk ke pengujian pertama, yaitu gue akan tes menggunakan software 3D rendering seperti Lumion, Blender, dan juga Indigo Benchmark. Ya, dari hasil tes tadi bisa dilihat kalau GPU Yeston RTX 3060 itu jauh lebih unggul, khususnya pada Blender Project Classroom. Dikarenakan GPU Nvidia RTX itu memiliki privilege API Optics, yang gunanya untuk apa? Gunanya API Optics ini adalah nanti software 3D itu bisa memanfaatkan RT dan juga tensor core dari GPU Nvidia. Alhasil waktu render bisa dipangkas jauh lebih singkat lagi. Nah, kalau kita explore nih software 3D itu lebih luas lagi, sebenarnya GPU AMD juga memiliki privilege pada beberapa software 3D. Namun sayangnya sih belum sebaik GPU Nvidia itu sendiri. Dikarenakan AMD itu masih mengandalkan API open source yaitu OpenCL, yang secara pipeline itu sebenarnya juga bisa dioptimalkan untuk GPU Nvidia. Seperti contohnya tadi Indigo Benchmark itu sudah menggunakan API OpenCL, malah itu jauh lebih unggul si Yeston RTX 3060-nya itu sendiri. Nah, apalagi Nvidia itu memiliki privilege yang jauh lebih eksklusif seperti API CUDA, contohnya pada beberapa software 3D seperti V-Ray dan juga Octane Render. Nah, itu menggunakan API CUDA yang tentunya hanya bisa digunakan oleh GPU Nvidia saja. Nah, bukan berarti sih kalau pengguna GPU AMD ya nggak bisa pakai software itu, sebenarnya bisa. Hanya saja nanti rendering cycle-nya itu dialihkan ke CPU, yang nanti ujung-ujungnya malah waktu rendernya bisa jauh lebih lambat. Oke, kemudian kita lanjut ke tes video encoding menggunakan beberapa software seperti DaVinci Resolve dan juga Handbrake. Dan source yang gue pakai adalah source video 4K yang biasa gue pakai untuk benchmark GPU dan juga laptop. Nah, dalam ranah ini bisa dilihat kalau Furrion RX 6600 XT itu hanya selisih tipis dengan Yeston RTX 3060, yang di sini membuktikan kalau hardware encoder milik AMD itu nggak kalah kenceng dengan hardware encoder milik Nvidia. Ya, setidaknya sih pada source dan juga project video 4K yang biasa gue gunakan. Oke, akhirnya kita masuk ke tes video games. Di sini gue akan tes 3D Mark dan juga 9 video games. Lah, kenapa nanggung banget nggak 10 video game saja? Ya karena library games milik gue yang menurut gue layak untuk ngetes GPU itu cuman ada segini aja. Jadi mohon maklumin aja ya.
Oke lah, kita langsung lihat aja hasil tes pada video games tersebut. Ya, dari hasil tes tadi bisa dibilang sih kalau GPU Furyon RX 6600 XT itu unggul 13% dari GPU Yeston RTX 3060 jika tidak menggunakan ray tracing. Nah, kalau gamenya itu menggunakan ray tracing, tentu Yeston RTX 3060 masih jauh lebih unggul. Apalagi jika games tersebut hanya menyematkan fitur DLSS yang tentunya ini bisa menjadi poin plus untuk GPU Nvidia itu sendiri. Tapi sih sepengalaman gue untuk video games di atas tahun 2021 itu kayaknya sih sudah menyematkan fitur DLSS dan juga fitur FSR dari AMD. Jadi sih nggak perlu khawatir ya untuk GPU AMD kedepannya untuk video games itu bakal kayak gimana. Nah, sekarang kita akan melihat suhu dan clock speed saat kedua GPU ini beroperasi. Pada Lumion ketika merender gambar JPEG, untuk Yeston RTX 3060 bisa memiliki clock speed mencapai 1815 MHz. Sedangkan untuk Furyon RX 6600 XT bisa tembus sampai 2559 MHz. Di sini sih sebenarnya GPU Yeston yang terlihat bisa melampaui bus clock spek referensinya. Sedangkan untuk Furyon sih 30 MHz di bawah spek referensinya. Walaupun sih ini sebenarnya fluktuatif, tapi ya pada skenario ini khususnya ya inilah clock speed yang bisa didapat. Untuk suhu terlihat Yeston bisa jauh lebih unggul ya karena kan juga menggunakan setup triple fan pada GPU-nya, dan untuk RPM fan-nya juga terlihat juga jauh lebih kalem ketimbang Furyon. Oke, sekarang pada skenario video games di sini ada God of War, cuman entah kenapa ini sensor reporting si Furyon RX 6600 XT agak delay beberapa detik dan gua nggak merhatiin waktu ngetes. Tapi apa yang bisa kita lihat di sini sih sepertinya kedua GPU ini bisa meraih clock speed di atas spek referensinya. Dan di sini sepertinya Yeston punya suhu yang tipis-tipis dengan Furyon. Namun tetap saja untuk suhu hotspotnya itu masih jauh lebih oke si Yeston dengan RPM fan yang juga masih jauh lebih kalem. Kemudian pada game selanjutnya yaitu Cyberpunk 2077 dengan ray tracing menyala, sepertinya skenario ini cukup menyiksa si Furyon RX 6600 XT. Terlihat dari suhu hotspotnya bisa mencapai 100 derajat. Cuman ini belum throttling karena memang batas maksimal amannya hotspot GPU itu yang gue baca-baca sih ada di 110 derajat. Jadi ini masih lumayan aman sih. Kemudian untuk total konsumsi daya saat memainkan video games bisa dilihat sebagai berikut. Terlihat saat menggunakan Furyon RX 6600 XT sih total konsumsi dayanya bisa jauh lebih irit saat memainkan video games. Oke, jadi kesimpulannya kedua GPU ini memiliki keunggulannya masing-masing. Furyon RX 6600 XT itu cocok bagi kalian yang suka GPU-nya yang simpel dan juga compact, dan juga suka ngegame yang gamenya itu mostly tidak memiliki fitur ray tracing. Kemudian untuk Yeston RTX 3060 itu cocok bagi kalian yang suka GPU-nya rame, plus ada RGB yang bisa kalian atur, dan tentunya juga suka desain ala-ala anime. Dan juga kalau dari segi performa sih bisa dilihat kalau suhunya itu jauh lebih adem, ya karena memang wajar menggunakan setup triple fan, serta di sini juga unggul pada software 3D rendering dan juga games-games dengan fitur ray tracing. Nah, kalau bagi kalian yang suka ngedit-ngedit video sih sepertinya kedua GPU ini hanya selisih tipis aja, jadi tidak masalah kalau kalian mau ngambil GPU Furyon RX 6600 XT atau Yeston RTX 3060. Kemudian kalau kita bicara soal harga, di sini GPU Furyon RX 6600 XT itu terlihat jauh lebih terjangkau, dan seperti ini juga sangat kompetitif ya di pasaran GPU RX 6600 XT.
Nah, kemudian untuk harga si Yeston RTX 3060 itu sendiri sih memang bisa dibilang agak sedikit lebih tinggi ya dari pasaran RTX 3060, bahkan untuk varian triple fan sekalipun. Ya mungkin aja itu dikarenakan ini varian special edition dari Yestonnya itu sendiri, jadi harganya agak sedikit premium. Dan soal garansi, kedua GPU ini itu sudah memiliki garansi resmi 2 tahun dari PT AGS. Nah, mungkin segitu dulu untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di beberapa sosial media dengan nama @suka_IT. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.